Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana kamu udah move on? Hehehe. Oh ya, kali ini kita akan berdiskusi tentang bagaimana pengelolaan resiko dalam bisnis. Kemarin kan kita sudah membuat bisnis plan secara individu tuh. Boleh nggak diceritakan sedikit tentang bisnis yang kamu buat? Proposal bisnis plan yang kemarin saya buat itu kan tentang tanaman hias. Di situ saya menjual berbagai tanaman hias, terus alat-alat untuk bercocok tanam. Selain itu juga ada pupuk tanah untuk menanamnya. Karena dengan usaha ini bisa membuat pembeli menjadi senang. Karena tanaman hias ini semua orang menyukainya dari berbagai kalangan. Saya dan karyawan-karyawanku sebisa mungkin melayani pembeli dengan baik. Tapi tidak semua pembeli itu sama. Kadang ada aja yang membuat kita menjadi kesabarannya itu diuji. Kadang ada juga yang enak-enak saja. Itu sudah menjadi resiko dan tanggung jawab kita sebagai pengusaha. Resiko di dalam bisnis plan ini bisa datang silih berganti. Namun, kita harus bisa mengatasinya dengan sabar dan tenang. Dengan itu, usaha kita yang jalankan bisa berkembang dan bisa sukses ke depannya. Kemudian setiap bisnis pastilah memiliki resiko. Bagaimana cara kita untuk mengetahui resiko-resiko apa yang kemungkinan akan terjadi? Dengan melakukan identifikasi terlebih dahulu. Caranya, kita harus mengidentifikasi dengan beberapa aspek. Mulai dari bisnis yang saya buat tentang tanaman hias itu, dilihat dari segi aspek keuangan, yang kemungkinan terjadi karena adanya pandemi adalah sebagai berikut. Dari aspek keuangan perusahaan mungkin kadang meningkat, kadang juga menurun drastis saat pembelian barang bahan baku dan alat-alat itu melonjak tinggi. Kemudian dari aspek pasar, pembeli dan juga pelanggan itu menjadi sepi karena dari dampak pandemi yang saat ini terjadi. Terus aspek SDM. Pada aspek SDM ini terjadi pada saat suasana yang tidak baik terhadap bisnis apapun yang sedang kita jalankan. Kemudian ada aspek bahan dan produk. Jenis-jenis tanaman hias yang disukai masyarakat kadang menjadi langka dan mahal untuk dijual belikan karena pengiriman juga mengalami penurunan. Kemudian ada juga aspek pelanggan. Itu tidak sesuai dengan keinginan pembeli. Selanjutnya yaitu aspek pesaing. Produk yang dijual ada yang sama, bahkan sejenis. Lalu untuk pengelolaan resikonya seperti apa? Dari identifikasi yang kita analisa dulu dari peluang terjadinya dan solusinya itu apakah dikategorikan tinggi, sedang atau rendah potensi terjadinya. Kemudian dari situ kita bisa memilih teknik pengelolaan resikonya. Misal dari keuangan, masalah yang kemungkinan timbul adalah pencurian, maka pengelolaannya itu bisa digunakan risk transfer dengan asuransi sebagai antisipasi kerugian yang akan kita keluarkan atau menanggung sendiri resikonya dengan cara menyiapkan dana simpanan, yaitu aspek keuangan menengah, aspek pasar rendah, aspek SDM-nya itu tinggi, aspek bahan baku dan produk tinggi, aspek pelanggannya itu juga tinggi, dan aspek pesaingnya menengah. Kemudian, kalau bisnis plan yang kamu buat tentang
Kalau bisnis plan yang saya buat itu tentang usaha martabak ini, karena martabak adalah makanan yang digemari oleh semua kalangan. Dalam menghadapi risiko yang kemungkinan timbul, itu bagaimana identifikasinya? Kalau identifikasi, resiko bisa dibuat dari kemungkinan terjadinya, ditinjau dari beberapa aspek, misal dari aspek keuangan. Karena adanya pandemi, keuangan perusahaan terganggu karena tidak mampu mendongkrak angka penjualan imbas dari terjadinya pandemi. Yang kedua yaitu aspek pasar. Para pelanggan enggan melakukan pembelian di luar rumah karena takut akan kesehatannya terganggu karena terpapar virus dan adanya himbauan dari pemerintah. Kemudian dari aspek SDM, dalam situasi seperti ini, risiko kesehatan menjadi salah satu yang paling penting dan berpeluang terjadi terhadap karyawan. Kemudian ada aspek bahan dan produk. Kelangkaan barang bisa terjadi karena tersendatnya pengiriman. Kemudian ada aspek pelanggan. Kemungkinan barang yang diterima oleh pelanggan dalam kondisi yang sudah tidak prima lagi. Kemudian ada aspek pesaing. Produk yang dijual itu bisa sama jenisnya. Kemudian analisisnya yaitu dari peluang terjadinya resiko dari identifikasi di atas dengan cara penanganannya dapat dikategorikan menjadi menengah, rendah, atau tinggi. Dari aspek keuangan, kemungkinan terjadinya yaitu dikategorikan menengah, aspek pasar rendah, aspek SDM tinggi, aspek bahan dan produk tinggi, aspek pelanggan tinggi, dan aspek pesaing menengah. Ya. Lalu bagaimana pengelolaan risikonya? Pengelolaan risiko yang bisa diambil misal dari aspek keuangan menggunakan risk recession, yaitu perusahaan menanggung sendiri risiko yang muncul dengan cara menyediakan dana cadangan yang bersumber dari penyisihan hasil penjualan sebelumnya. Kemudian dari aspek pasar menggunakan risk avoidance atau penghindaran risiko, yaitu dengan cara merubah konsep pelayanan menjadi delivery order. Jadi pelanggan bisa berbelanja memenuhi kebutuhannya tanpa harus keluar rumah, yaitu dengan cara penjualan secara online. Kemudian ada aspek SDM, yaitu menggunakan risk transfer dengan menggunakan jasa asuransi baik yang disediakan oleh pemerintah seperti BPJS atau asuransi dari perusahaan swasta. Dari aspek bahan dan produk menggunakan risk avoidance atau penghindaran risiko, yaitu dengan cara perusahaan bekerja sama dengan lebih dari satu pemasok. Kemudian aspek pelanggan menggunakan risk avoidance atau penghindaran risiko, yaitu dengan memberikan pelayanan yang prima serta menyediakan hotbox untuk kurir ketika pengantaran. Yang terakhir yaitu aspek pesaing, sama juga menggunakan risk avoidance atau penghindaran risiko, yaitu dengan meningkatkan kualitas dan memberikan pelayanan yang prima serta mempermudah cara pembayaran. Kemungkinan itu dulu yang bisa kita diskusikan hari ini. Terima kasih. Sama-sama. Yuk, deh.